Oke, Wak. Jadi Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul dari bangsa Quraisy, keturunan Bani Mudlij atau suku terpandang yang tinggal di Lembah Qadid, jalur antara Mekah dan Madinah, Wak. Dan FYI, Bani Mudlij ini terkenal punya kemampuan qiyafah. Apa itu qiyafah? Kemampuan mengenali jejak atau keturunan seseorang dengan melihat ciri-ciri fisik, kemiripan wajah atau juga bentuk tubuhnya. Nah, sebagai seorang Bani Mudlij, Wak, otomatis Suraqah pun punya keahlian qiyafah ini. Itu. Selain itu, Suraqah ini juga mahir berkuda. Walaupun postur badannya ini kurus kecil, Wak, dia mahir kali dalam berkuda. Berbekal dari kemampuannya ini, Suraqah pun dikenal sebagai pemburu yang handal. Nah, pada masa jahiliyah, Wak, orang-orang Quraisy itu suka kali ngundi nasib lewat ramalan. Jadi bisa lewat peramal atau ngeramal sendiri. Dulu nih kalau mereka mau melakukan aktivitas apapun, entah itu menikah, kerja atau bepergian, mereka akan nanya ramalan dulu. Nah, perilaku ini disebut apa? Tatayur. Ya, jadi misalnya kalau mereka punya rencana bepergian, mereka ini akan ngeramal dulu tuh, pakai 3 batu kadang. 3 batu yang permukaan batu itu udah ditulis lakukan, jangan lakukan, sama kosong, nggak ditulis apa-apa. Nah, batu-batu ini lalu dimasukkanlah ke dalam kotak, terus akan mereka ambil satu gitu. Kalau nanti yang keluar jangan lakukan, berarti mereka mereka tidak disaranin untuk pergi karena dianggap bahaya kalau tetap melakukan, karena tulisannya jangan lakukan. Tapi kalau misalnya tulisannya lakukan, mereka bisa pergi karena dianggap aman. Tapi kalau misalnya tulisannya kosong nih, dapat batu kosong, nggak ada tulisan apa-apa, artinya mereka harus ambil 1 batu lagi sampai keluar tulisan lakukan atau jangan lakukan, kayak gitu. Dan menurut kepercayaan suku Quraisy, Wak, kalau misalnya mereka nekat nih ngelanggar si ramalan itu, maka mereka akan sial atau bakal gagal melakukan rencana mereka. Nah, kebiasaan itu pun dilakukan juga sama Suraqah sebelum dia masuk Islam. Kemanapun Suraqah pergi, Wak, dia selalu ngebawa batu ramal itu. Tapi yang dia bawa cuma 2 aja, bukan 3. Yaitu batu yang ditulis lakukan dan jangan lakukan. Batu ini menjadi petunjuk apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Pokoknya hidup Suraqah ini jadi tergantung sama si ramalan batu ini. Dan dia akan selalu mengikuti setiap petunjuk dari ramalan itu. Selalu, nggak pernah enggak itu. Dan masa-masa ini, Wak, Rasul masih tinggal di Mekah waktu itu, belum hijrah ke Madinah. Oke? Sampailah pada suatu waktu tekanan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya di Mekah pun makin berat. Dakwah Rasulullah kan dianggap mengancam kepercayaan nenek moyang mereka kan, sehingga berbagai cara pun dilakukan untuk menghentikan Rasul, mulai dari hinaan dapat Rasul, penyiksaan terhadap kaum muslimin, sampai juga rencana penghilangan nyawa Rasulullah. Nah, karena situasi sudah sangat berbahaya waktu itu, akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Waktu itu ditemani sama Abu Bakar. Nah, hijrah ini, Wak, bukan sekedar untuk pindah tempat tinggal aja, tapi juga upaya menyelamatkan dakwah Islam dan juga kaum muslimin dari ancaman kaum kafir Quraisy. Nah, ketika kaum Quraisy ini sadar kalau Rasulullah sudah keluar dari Mekah, kan mulai hijrah nih, mereka semua pada panik, Wak. Mereka takut Rasulullah berhasil sampai ke Madinah dan nanti di Madinah akan membangun kekuatan baru lagi gitu kan. Akhirnya Quraisy buatlah sayembara besar-besaran waktu itu di Mekah kan. Barang siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan membawanya kembali ke Quraisy, maka dia akan dihadiahi 100 ekor unta. 100 ekor, Wah, masa sekarang 100 ekor tuh berapa itu ya? Miliaran, belasan miliar mungkin ya kan. Makanya orang-orang juga tergiur kali, termasuk Suraqah. Suraqah pun akhirnya cari-cari info lah itu kan soal keberadaan Rasulullah. Dan pas Suraqah lagi duduk santai nih, Wak, sama kawan-kawannya lah itu di sana ya kan, tiba-tiba salah seorang kawannya datang nih bawa kabar, aku tadi lihat ada 3 ekor unta. Kayaknya itu Abu Bakar sama Muhammad lah. Terus satu lagi itu unta yang ngangkut perbekalan mereka. Dengar itu Suraqah bilang, salah orang kali, paling itu orang lain. Betul kok, aku yakin itu Muhammad, kata. Suraqah bilang lagi, diam aja, jangan bilang yang lain, nanti orang tahu, kata dia kayak gitu. Ternyata Suraqah ini sebenarnya yakin kalau apa yang dibilang sama temannya itu memang betulan Rasulullah. Cuman dia nyuruh kawannya ini diam supaya biar dia aja yang bisa nangkap Rasulullah dan biar dia yang bisa dapat 100 unta itu. Makanya tadi Suraqah sempat bilang, mungkin kok salah lihat gitu, supaya orang-orang nggak ngeliat ke sana, padahal dia tuh pasti Rasul gitu. Pokoknya Suraqah tuh pengen menang sendiri gitu loh waktu itu. Makanya nggak lama dari itu Suraqah pun langsung pulang lah itu ke rumah. Dia nyiapin panah, baju besi kebanggaannya, sama dia bawa kuda yang biasanya dia pakai buat berburu. Ingat ya, Suraqah ini mahir kali dalam berburu. Nah, nggak lupa juga waktu itu Suraqah bawa 2 batu ramalan dia ya, 2 batu yang biasanya akan dia pakai untuk ngeramal kegiatan dia tuh dia bawa. Nah, pas mau berangkat ini, kayak biasanya
Surakah mengundi 2 batu itu. Dia minta petunjuk dari batu nih, apakah yang mau aku lakukan ini benar atau enggak, ya kan. Waktu diambil, yang keluar tulisan jangan lakukan. Artinya apa? Dia tidak boleh atau tidak disarankan untuk ngejar Rasulullah. Kalau Surakah nekat, dia akan gagal atau bahkan mungkin nggak selamat, ya kan. Untuk nengok, Allah, jangan lakukan gitu kan. Nah, rupanya di sini untuk pertama kalinya Surakah nggak terima sama hasil batu yang keluar itu. Yang ada dia malah kesal karena dia sepengen itu nangkap Rasulullah. Demi apa? Demi bisa mendapatkan 100 unta tadi. Allah, ini pula. Akhirnya karena keinginan itu nggak bisa dibendung, Surakah tetap nekat mau ngejar Rasul di luar, nggak dipeduliin hasil dari batu tadi ya. Berangkatlah Surakah nih ke lokasi yang udah dibilang sama si kawannya tadi. Waktu udah berangkat, entah kenapa ini tumben-tumbennya nih Wak, ya di tengah jalan kudanya Surakah ini tergelincir, jatuh juga lah si Surakah itu kan. Kaget Surakah di situ, ngapa nih bisa nggak pernah kayak gini kudaku? Heran dia Wak, soalnya kan dia ini memang mahir kali berkuda, dia mahir berburu, kok bisa sekarang dia tercampak. Nah di situ, oh yaudahlah, mungkin memang lagi terjatuh aja gitu kan. Dia bangkit lagi dari tanah, dia langsung jalan Wak. Dia undi lagi tuh batunya kan, saat dia ambil, keluarnya sama, jangan lakukan. Tapi lagi-lagi karena di pikiran cuma hadiah 100 ekor unta, 100 ekor unta, miliaran kayak gitu kan. Kekehlah si Surakah ini tetap nangkap Rasulullah, padahal udah jelas tuh ya ada 2 kali, jangan lakukan. Pokoknya aku harus dapatin Muhammad, kata dia. Nah, lanjut jalan lagi Surakah. Dan lagi-lagi Wak, tergelincir lagi kudanya. Apa nih kok bisa sampai jatuh 2 kali kudaku? Ini kuda terbaik Wak, kuda besar, kuda gagah gitu. Udah agak mulai sadar nih Surakah. Aku emang nggak boleh nangkap Muhammad ini pasti gitu Wak. Tapi masih penasaran dia. Dia undi lagi itu batu ya kan untuk ketiga kalinya. Ditarik hasilnya masih sama. Jangan lakukan Surakah gitu. Jengkel dia itu udah 3 kali keluar lagi jangan lakukan kan. Tapi nggak ngerubah apa-apa, dia tetap nekat untuk mengejar Rasulullah, menangkap dan dapat duit gitu. Surakah pun naik ke kuda lagi, jalan. Sampai nggak lama dari kejauhan dia betulan ngeliat, wah ada Rasulullah, ada Abu Bakar lagi nunggang unta, ya kan. Wih, ditengok kiri kanan, aman ini nih. Bentar lagi aku dapat 100 unta, ini nggak ada orang kok sama sekali ya kan. Bentar lagi dapat. Waktu lagi ngegas, lagi nunggang ini tergelincir lagi kudanya. Dan kali ini Wak, bahkan bukan tergelincir aja, 2 kaki depan kudanya itu masuk pasir, ambles ke pasir tuh loh, padang pasir itu. Kok jatuh lagi? Surakah turun, dia coba angkat kaki kudanya dari dalam tanah tuh kan, dia coba diangkat lah, tiba-tiba angin kencang datang. Gegara angin itu datang, Surakah jadi makin susah lagi ngangkat kaki kudanya tuh Wak. Dicoba lagi, angin datang lagi, dicoba lagi, angin datang lagi. Berkali-kali dicoba, gagal Wak. Di percobaan yang kesekian, baru nih bisa keangkat kaki kudanya kan. Tapi pas sudah berhasil keangkat, Surakah nggak langsung ngegas nangkap Rasul Wak. Kegagalan Surakah kesekian kali inilah yang jadi momen yang mengubah pandangan Surakah. Jadi waktu udah keangkat dia kayak, dia mulai mikir, ini kayaknya Muhammad memang betulan sudah dilindungi oleh Tuhannya, dilindungi oleh Allah. Aku loh mahir kuda bertahun-tahun, gak pernah-pernahnya aku jatuh dengan cara kayak gini ya. Ini aku berkali-kali jatuh, berkali-kali. Di saat itu juga Surakah tersadar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Peristiwa inilah yang jadi awal mula datangnya hidayah pada Surakah Wak. Dah nih, gak lama Surakah duduk dan berpikir. Setelah Surakah menyaksikan sendiri peristiwa yang jadi bukti kebesaran Allah dan perlindungannya kepada Rasulullah ini Wak. Di situ Surakah radhiyallahu anhu langsung percaya kalau suatu saat nanti Allah aja kan udah bikin kayak gini nih, ngelindungin Rasulullah sebegininya ya kan. Suatu saat nanti Allah pasti juga akan memudahkan jalan Rasulullah untuk menguasai Mekah. Sekarang memang Rasulullah lagi nggak ada kekuatan kali lah di Mekah kan. Tapi suatu saat Allah pasti akan bantu Rasul untuk menguasai Mekah. Surakah yang sebelumnya berusaha melukai Rasulullah ngerasa khawatir Wak. Kalau suatu saat nanti pasukan Rasulullah bisa menguasai Mekah, keselamatan aku pasti bakal terancam. Zaman dulu kan kalau ada satu pihak yang berhasil menangin perang atau menduduki suatu wilayah kan, maka si pemenang ini bebas ngelakuin apa aja di wilayah ini kan Wak. Mereka diperbolehkan ngerampas harta benda, boleh mengadili, bahkan boleh menghilangkan nyawa
orang gitu. Makanya di sini panik Suraka. Di sini Suraka tuh masih nganggap Rasulullah sama seperti mereka, padahal kan Rasulullah sangat mulia. Rasulullah juga nggak serta-merta main ngebunuh, itu kan ada ketentuannya. Pun kalau bisa dilakukan itu adalah perintah Allah gitu kan. Dia masih menyamakan pemikirannya Rasul kayak kawan-kawan kafir yang lain tuh. Jadi takut di situ, takut Suraka ini takut dia disikat juga nanti. Akhirnya saat itu juga Suraka radhiyallahu anhu memanggil Rasulullah dan Abu Bakar dari belakang. Rasulullah mabuk lagi jalan tuh di depannya. Nah waktu itu posisi Suraka udah makin dekat nih Pak, udah lumayan dekat, diteriakin sama Suraka dari belakang. Wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, aku Suraka, tunggulah, aku ingin bicara sama kalian. Rasulullah berhenti, nengok. Demi Allah, aku tidak akan mengganggu kalian. Aku juga tidak lagi datang membawa bahaya atau hal buruk untuk kalian. Setelah Suraka berteriak seperti itu, Rasulullah kemudian berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, katakanlah padanya apa yang ingin dia sampaikan kepada kita. Nah setelah Suraka mendekat ke mereka, Abu Bakar yang nanya, wahai Suraka, apa yang kau inginkan dari kami? Kata kayak gitu. Rasulullah sama Abu Bakar tahu Suraka ini Quraisy yang lagi ngejar dia, tahu betul. Nah di situ Suraka jawab, tolong tuliskan surat kepadaku yang jadi bukti antara aku dan engkau ya Muhammad gitu. Surat apa ini maksud sama Surakah ini kan? Nah maksud Surakah adalah surat untuk jaminan keselamatannya. Kalau suatu saat nanti pasukan Rasulullah berhasil menduduki Mekah, saya jangan diapa-apain. Karena saat ini saya memilih untuk tidak menangkap kamu ya Muhammad. Saya memilih untuk tidak menangkap Rasulullah yang jelas ada di depan matanya kan. Padahal suku Quraisy kan lagi gencar-gencarnya ngejar Rasulullah ya kan. Saya nggak nangkap kamu. Tolong berikan saya surat jaminan. Gitulah sederhananya. Akhirnya setelah dengar permintaan itu, Rasulullah betul Wak. Rasulullah suruh Abu Bakar tulis surat dari sobekan kain. Terus sobekan kain itu dimasukkanlah ke dalam tulang hewan gitu. Nah diserahkanlah surat itu dari Abu Bakar ke Suraka. Nah setelah dapat surat jaminan itu, tiba-tiba saja Rasulullah ngomong sesuatu Wak. Ngomong sesuatu yang mengejutkan untuk Suraka. Rasul bilang, wahai Suraka, bagaimana kira-kira perasaanmu kalau seandainya di kedua tanganmu ada gelangnya Kisrah? Nah, Kisrah ini apa? Kisrah ini gelar untuk Raja Persia, Wak. Salah satu penguasa terbesar di dunia waktu itu ya. Dengan wilayah kekuasaan yang luas dan pasukan mereka juga ini pada kuat-kuat semuanya. Gelang yang dipakai Kisrah itu dianggap simbol kekuasaan tertinggi. Rasulullah nanya kayak gitu. Bengonglah Surakah di situ. Kisrah yang sekarang berkuasa itu, yang kuat itu Muhammad, kan belum muslim kan Wak, jadi masih panggil Muhammad. Iya, kata Rasulullah. Nah setelah ngasih jawaban singkat itu, Rasulullah cuma tersenyum Wak, senyum. Rasulullah pun langsung lanjut menunggangi untanya dan pergi menuju Madinah bersama Abu Bakar meninggalkan Surakah. Nah di sini setelah dapat momen itulah hati Suraka tuh udah mulai terketuk Pak. Dan entah kenapa muncul pikiran bahwa aku harus melindungi Rasulullah. Kayak gitu, aduh merinding. Setelah dapat surat jaminan dari Rasulullah tadi, Suraka balik ke rumah ya. Dia balik. Suraka sebenarnya masih kepikiran Wak sama perkataan Rasulullah soal tadi gelang Kisrah itu. Tapi Suraka mikirnya, nggak mungkin, mustahil dia bisa pakai gelang Kisrah ya kan. Nggak bakal terjadi. Orang Kisrah ini penguasa terkuat di bumi, muka bumi kok waktu itu ya kan. Makanya Suraka langsung, ya udahlah, dilupain aja ucapan Rasul tadi Wak. Nah di perjalanan pulang ke rumah, Suraka nggak sengaja ketemu sama orang-orang Quraisy yang memang lagi mau ngejar Rasulullah nih ya kan. Nggak semua pada berburu Rasulullah. Orang Quraisy itu nanya, wahai Suraka, apa kau lihat keberadaan Muhammad? Kata mereka. Di situ Suraka bilang sama mereka, udah, kalian pulang ya, pulang. Aku tadi udah nyari-nyari Muhammad di sana, tapi nggak ada. Kalian tahu sendiri kan, aku nih orang yang paling ahli nyari jejak orang. Aku dari Bani itu, dia nggak ada di sana. Dah percaya sama aku. Kata. Ada di sana Rasulullah kan. Nah di situ orang-orang Quraisy percaya sama Suraka karena memang mereka tahu dia berasal dari Bani yang bisa mengenali suatu tempat, fisik dan segala rupa. Percayalah. Tapi sebelum orang Quraisy itu bubar Wak, entah kenapa rasa ingin menjaga Rasulullah ini makin kuat di hatinya Suraka. Di situ tuh Suraka betul-betul memastikan kalau mereka semua ini nggak ada yang ngelewatin jalur yang dilewatin sama Rasulullah tadi, nggak ada. Betul dipastikan semua orang yang dibubar Wak. Jangan sampai Quraisy ketemu sama Rasulullah dan nangkap Rasulullah. Suraka sudah ada keinginan Rasulullah sampai di Madinah dengan selamat. Ya, beberapa hari kemudian setelah Rasulullah bisa dipastikan sampai di Madinah dengan selamat,
Barulah di situ Surakah cerita soal pertemuannya dengan Rasulullah ke kawan-kawannya tadi nih, ke orang-orang Quraisy. Di situ Surakah juga cerita soal kejadian, kudaku jatuh berkali-kali waktu mengejar Rasulullah, aku berada apa segala macam. Padahal aku mahir kali berkuda, semua diceritain nih. Nah, cerita soal kejadian ini, soal dia yang ketemu Rasulullah tapi nggak ditangkap, nyampe lah di telinganya Abu Jahal, nih Firaunnya umat ini kan. Nyampe salah satu pemimpin Quraisy waktu itu. Waktu dengar cerita itu marah Abu Jahal, kok ini pengecut kok nih Surakah, ngapa kok malah nyanyain kesempatan buat nangkap Muhammad, padahal kan kok mahir kali berburu. Surakah jawab, wahai Abu Hakam, sama orang Quraisy kan Abu Jahal dipanggil Abu Hakam ya kan. Wahai Abu Hakam, demi Allah, kalau saja kamu lihat sendiri kejadian waktu kaki-kaki kudaku ambles ke pasir itu, pasti kau bakal tahu dan kau juga nggak bakal ragu kalau Muhammad itu betul-betul seorang Rasul. Siapa yang bisa ngelawan dia? Itu kata Surakah, Wak. Di sini Surakah tuh macam ngeyakinin Abu Jahal kalau Rasulullah itu betul-betul istimewa dan Rasulullah betul-betul dapat perlindungan VIP dari Allah gitu. Tapi namanya juga Abu Jahal ya kan. Abu Jahal ini sama sekali nggak peduli, dia nggak mau ngebahas peristiwa itu lagi. Dia denial gitu sama keistimewaannya Rasulullah. Sementara Surakah radhiyallahu anhu masih memegang teguh keyakinannya soal bukti kebesaran Allah yang sudah ditunjukkan kepada dia. Walaupun hanya dari batu itu, dari 2 batu itu. Tapi waktu itu hati Surakah belum tergetuk buat masuk Islam, Wak. Cuman dia sudah ada keinginan untuk melindungi Rasulullah, ya. Dan nih, beberapa tahun setelah peristiwa itu, keadaan kaum muslimin perlahan-lahan mulai berubah. Setelah hijrah ke Madinah, jumlah pengikut Rasulullah makin banyak. Kekuatan kaum muslim juga makin kuat. Dan posisi mereka juga sudah tidak selemah dulu waktu mereka masih di Mekah. Dari tahun ke tahun, berbagai peristiwa besar terjadi, Wak, termasuk peperangan dan juga perjanjian yang membuat juga pengaruh Islam ini semakin kuat lagi, semakin luas lagi ya kan. Sampai akhirnya di tahun ke-8 Hijriah, kaum muslim sudah memiliki kekuatan yang cukup besar untuk kembali ke Mekah. Pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah itu, melalui peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah bersama sekitar 10.000 pasukan pun akhirnya berhasil menguasai kota Mekah. Ini peristiwa Fathu Mekah ini panjang, udah aku ceritain di video khusus. Kalian boleh nonton videonya setelah video ini ya. Cuman yang jelas, setelah berhasil menguasai Mekah, kaum muslim membenahi kota Mekah dan mengembalikannya menjadi pusat tauhid. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu dihancurkan, apa segala rupa lah. Cuman kejadian Fathu Mekah ini sempat memantik amarah suku Hawazin sama suku Sakif, Sakif namanya, yang ngerasa terancam setelah jatuhnya Mekah ke kaum muslim. Nah, dari amarah itu muncullah perang Hunain. Perang Hunain yang terjadi beberapa hari setelah Fathu Mekah lah, tepatnya di bulan Syawal ya kan. Cuman alhamdulillahnya peperangan ini kembali dimenangkan sama kaum muslimin gitu. Wilayah Mekah kembali lagi diduduki sama pasukan muslim. Makin kuat lagi mereka. Sebagai pemenang perang, pasukan muslimin kan berwenang atas segala hal yang ada di Mekah kan, Wak. Di sini Surakah ketakutan dia, soalnya kan dulu dia pernah ngejar Rasulullah ya kan. Rasulullah tahu dia mau nangkap Rasul kan. Surakah pikir Rasulullah bakal nangkap dia juga. Nah, waktu Rasulullah lagi sibuk membagikan harta rampasan perang setelah perang Hunain, Wak, Surakah datang menghadap Rasulullah. Nah, waktu melihat Rasulullah untuk yang kedua kali, Surakah langsung bengong dia, Wak. Kagum dia. Kagumnya apa? Lihat kegagahan Rasulullah yang waktu itu lagi nunggangin untanya. Gitu. Di depan Rasul, dia langsung keluarin surat perjanjian yang dibuat Rasul beberapa tahun lalu tuh, Wak, ya kan? Dikeluarinnya. Dengan kedua tangannya, Surakah nunjukin surat itu ke Rasulullah. Melihat itu, Rasul tersenyum. Rasul berkata, ini adalah hari kesetiaan dan kebajikan. Rasul ngomong itu karena Rasul ingat dan Rasul betul menepati janjinya untuk menjamin keselamatan Surakah. Nggak ditangkap Surakah waktu itu. Di momen itu kelihatan jelas sekali keistimewaan akhlak Rasul ya. Padahal saat itu beliau udah berada di posisi yang sangat kuat ini. Datang ke Mekah juga nggak cuma ratusan, ribuan, puluhan ribu pasukan ya kan. Secara kekuasaan Rasulullah ini punya kekuatan penuh untuk berbuat apa aja, Wak. Iya kan? Tapi di sini Rasul tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak melupakan janji yang pernah diberikan bertahun-tahun sebelumnya kepada seseorang yang dulu justru datang untuk nangkap dia.
Justru di saat punya kekuatan besar itulah Rasulullah menunjukkan sifat mulia. Rasul tetap rendah hati, tetap memegang janjinya, dan tetap membalas kebaikan dengan kebaikan. Dah dipenuhi sama Rasul, gak ditangkap Surakah. Nah, setelah Rasulullah memenuhi janjinya, disitulah hati Surakah radhiyallahu anhu semakin kuat. Surakah mendekat ke Rasulullah dan dengan bibir yang bergetar Surakah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surakah masuk Islam di peristiwa Fathu Mekah. Dan setelah menyatakan masuk Islam, kisah Surakah radhiyallahu anhu sebagai muslim memang tidak banyak dibahas di sumber manapun, gak terlalu banyak. Cuman yang jelas waktu itu Surakah ini berusaha menjadi muslim yang baik. Surakah selalu bertanya sama Rasulullah apa yang boleh, apa yang gak boleh. Udah gak pernah lagi pakai batu-batu itu lagi kan, nanya ke Rasulullah. Terus beberapa bulan setelah Surakah masuk Islam, Rasulullah pun wafat. Nah, dikisahkan saat Rasulullah wafat ini, Surakah pastinya terasa terpukul, merasa sangat sedih ya kan. Dia kembali tuh keinget sama perjalanan hidupnya dari seseorang yang dulu berniat nangkap Rasulullah demi dapat 100 ekor unta, sampai akhirnya sekarang justru menjadi orang yang melindungi dan juga dijamin keselamatannya sama Rasulullah. Nah, tapi di saat yang sama, Surakah juga keingat, Kalian ingat gak? Satu perkataan Rasulullah yang dulu sempat buat dia bingung tentang gelang Kisra, Raja Persia. Sampai Rasulullah wafat, peristiwa itu belum terjadi, Tapi di dalam hati Surakah sendiri, dia tuh gak pernah betul-betul nunggu janji itu terwujud loh. Bukan karena dia ngeraguin Rasulullah, tapi karena dia ini ngerasa dirinya sendiri gak mungkin sampai di keadaan itu, sampai di titik itu. Apalagi sekarang Rasulullah udah gak ada. Pun pada masa itu kerajaan Persia ini masih jadi salah satu kekuatan terbesar di dunia, masih. Jadi rasanya mustahil kali orang biasa kayak dia bisa memakai gelang punya raja sebesar Kisra gitu kan. Jadi bagi Surakah, perkataan Rasulullah itu lebih terasa seperti sesuatu yang sangat jauh di masa depan, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia alami sendiri. Dia hanya menyimpannya dalam ingatan aja sebagai kalimat yang ya udah aku ingat itu sebagai ucapan yang pernah dikatakan sama Rasulullah di tengah padang pasir gitu. Itu pikiran Surakah awalnya. Tapi ternyata apa yang diucapkan Rasulullah itu bukan sekedar perkataan, Janji itu betul-betul menunggu waktunya untuk terjadi. Jadi ceritanya waktu itu saat masa kepemimpinan sudah masuk di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu wilayah yang berhasil ditaklukkan sama Umar bin Khattab apa? Persia ya kan, lewat perang Kisra pada tahun 15 Hijriah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Persia berhasil ditaklukkan setelah 30.000 pasukan muslim melawan ratusan ribu pasukan Persia. Menang kaum muslimin. Kerajaan Persia ini punya wilayah yang luas sekali, makanya dikisahkan juga kalau pasukan muslim ini butuh beberapa kali penyerangan juga untuk menguasain Persia, nggak langsung secepat itu. Nah, pas pasukan muslim ini berhasil menduduki istana Kisra, mereka ngambillah itu kan harta-harta Kisra sebagai rampasan perang atau namanya ganimah, pintar. Tapi mereka waktu itu kebingungan cara ngebagiinnya ini gimana, saking banyaknya harta-harta Kisra waktu itu. Akhirnya mereka bawalah ini harta rampasan perang ke depan Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Setibanya harta itu di Madinah, penduduk Madinah pun berkumpul dan melihat banyaknya harta-harta itu. Mereka kagum kali ya kan, banyak kali gitu. Seorang Umar bin Khattab ya waktu nengok harta rampasan perang, Maha suci Allah yang telah membuat mereka tunduk kepada agama Allah. Saking banyaknya, Nah, di antara harta rampasan perang itu, Umar lihat ada gelang-gelang Kisra. Waktu lihat itu, Umar langsung ingat sama kisah Rasulullah waktu dikejar sama Surakah bin Malik. Nah, kenapa Umar bisa tahu? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu cerita ke sahabat-sahabat yang lain, termasuk ke Umar bin Khattab. Akhirnya di situ Umar pun langsung mencari keberadaan Surakah. Setelah ketemu, Umar bilang, "Wahai Surakah, apakah kau mengingat kisah hijrahnya Rasul dan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah?" Kata Umar, Iya wahai Umar, aku mengingatnya. Apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu saat itu? Rasulullah berkata, Surakah, bagaimana perasaanmu kalau kau mengenakan gelangnya Kisra? Itu kata Rasul ya Umar, gitu kan kata Surakah. Situ Umar langsung diangkat tangannya. Wahai Surakah, ini adalah 2 gelang Kisra.
ambillah. Lihat itu, gemetar badannya Surakah itu. Dia kayak nggak percaya dengan apa yang dia lihat di depan matanya. Perkataan Rasulullah yang dulu terasa mustahil, ternyata betul-betul terjadi di hadapannya sekarang. Ada tuh gelang Kisra, bertahun-tahun dia menyimpan kalimat itu di dalam ingatannya. Dan hari ini Allah menampakkan kebenarannya, Wak. Gelangnya depan mata. Umar bilang, sebagai bukti kebenaran risalah dari Rasulullah SAW, pakailah kedua gelang ini di kedua tanganmu, lalu berjalanlah keliling Madinah sambil menyampaikan apa yang pernah dikatakan Rasulullah kepadamu. Katanya. Akhirnya dengan tangan yang masih gemetar tuh dan mata yang udah mulai berkaca-kaca nih kan, Wak. Surakah pun menerima gelang itu. Dia betul-betul pakai di kedua tangannya. Dan dikisahkan saat Surakah mengenakan gelang itu, Wak, gelangnya sampai melorot ke lengannya. Karena ukuran gelang tuh besar. Kan badan Surakah juga lumayan kurus kecil kan, Wak. Udah sampai melorot gitu. Tapi dia nggak peduli soal itu. Dengan air mata yang udah turun deras, Wak, dengan gelang Kisrah yang dia kenakan di kedua tangannya yang mengepal ke atas, Surakah pun mengelilingi Madinah sambil menyerukan apa yang Rasulullah sampaikan dulu. Kekasihku Rasulullah mengatakan, Surakah, bagaimana perasaanmu kalau kau mengenakan dua gelang Kisrah? Dan inilah benar janji Allah dan Rasulnya. Itu kata, inilah janji Allah dan Rasulnya. Kekasihku Rasulullah pernah berkata, wahai Surakah, kayak gitu, Wak. Ya Allah, merinding aku. Dapat, Wak, apa yang diucapkan Rasulullah dulu betulan terjadi. Rasulullah tidak pernah ingkar janji, Wak. Udah. Setelah mendapatkan gelang Kisra itu, Surakah pun menjalani hidupnya sebagai seseorang muslim yang baik sampai beliau tutup usia. Gak ada yang tahu pasti kapan dan di mana beliau meninggal, Wak, tapi kami ketemukan riwayat yang menyebutkan katanya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Di masa itulah Surakah meninggal. Oke, jadi itu tadi kisah menyentuh seorang Surakah bin Malik, Wak. Yang paling luar biasa dari kisah Surakah ini adalah gimana hidupnya dibalik sama Allah, Wak, ya. Dulu loh dia berangkat, niatnya apa? Nangkap Rasulullah demi dapat 100 ekor unta. Tapi justru dialah yang akhirnya jadi orang yang bisa membuktikan sendiri kebenaran ucapan Rasulullah. Orang yang dulunya mengejar Nabi malah menjadi orang yang memakai gelang Raja Persia di tangannya sendiri, persis seperti apa yang sudah pernah dikatakan Rasulullah kepadanya bertahun-tahun sebelumnya. Jadi kisah Surakah bin Malik ini bukan cuma tentang seseorang yang berubah, Wak, tapi tentang bagaimana janji Rasulullah itu memang benar adanya. Walaupun pada saat diucapkan terasa mustahil bagi sebagian orang. Dari seorang pengejar Nabi, akhirnya Surakah bin Naufal dikenal sebagai sang peraih janji Nabi. Semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar dan tidak dibutakan sama harta, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.